Program ini dirancang untuk membantu mengelola proses pembangunan kementerian. Yang pertama di sini ada Dev Init yang mendefinisikan fitur awal. Sini ada nama, itu nama kementerian, jarak lokasi pembangunan, NUM, dan di sini ada bawahan, daftar kementerian bawahan jika ada, dan ada selesai, itu status pembangunan yang artinya false itu pembangunan belum selesai. Terus di sini ada metode cek lalu lintas yang fungsinya untuk mengecek kondisi lalu lintas sebelum pembangunan dimulai. Pengguna akan ditanya terlebih dahulu apakah lalu lintas tergolong light atau moderate. Jika yes, maka pembangunan bisa dimulai. Jika no, program akan menyarankan menunggu hingga lalu lintas lebih lancar. Program ini menggunakan loop untuk memastikan input valid sehingga tidak akan melanjutkan ke langkah berikutnya hingga mendapatkan jawaban yes atau no. Baik, saya akan menjelaskan metode input nama kementerian yang dibawahi. Eh, yang pertama, berapa jumlah kementerian yang dibawahi menjelaskan codingan yang ini. Jumlah underscore bawahan, input, masukkan jumlah kementerian di bawah. Kemudian for i in range jumlah bawahan itu mengacu pada berapa jumlah bawahan yang kita masukkan, maka for i in range ini untuk looping. Jadi dia akan terus mengulang sebanyak berapa jumlah bawahannya. Kemudian nama kementerian di bawah ini siapa? Jadi untuk codingannya yang ini nama underscore bawahan untuk menginput nama bawahannya yang kita mau. Kemudian jarak kementerian yang dibawahi, jarak underscore bawahan untuk menginput berapa jarak bawahannya terhadap kementerian utama. Dan yang terakhir ada append ke list, masukkan ke dalam list untuk nama bawahan dan jaraknya disatukan. Jadi dimasukkan ke self ini. Yang kemudian apakah masih ada kementerian yang dibawahi? Jika masih ada, maka dia akan terus melakukan looping pada nama bawahan lagi. Jika tidak ada, maka langsung lanjut ke urutan list bawahan. Di sini dia akan langsung diurutkan berdasarkan jarak terdekat. Kemudian yang terakhir menampilkan kementerian bawahannya dan berdasarkan jarak terdekatnya. Berikutnya, kita masuk ke langkah selanjutnya. Di sini ada flowchart dan juga ada kode yang akan berjalan sesuai flowchart. Pada kelas kementerian, ada 3 metode, mulai dari metode pengecekan kondisi lalu lintas, metode input nama kementerian dibawahi, dan metode membangun kementerian yang dibawahi. Untuk memulai pembangunan kementerian bawahan, ini dimulai dari indeks sama dengan 0, while indeks lebih kecil daripada len. Len di sini berfungsi untuk membaca banyak data dan menjadikan satu. Jadi maksud adalah self.bawahan, karena ini berisi nama bawahan dan juga jarak. Kemudian kita akan memanggil metode cek lalu lintas. Di sini harus bervalue true, karena jika value-nya false, maka pembangunan ditunda dan terjadi looping kembali ke cek lalu lintas. Apakah kondisi lalu lintas light or moderate? Hingga value-nya true, baru pembangunan dapat dilanjutkan dan pembangunan dapat dimulai. Masuk ke step mengantarkan material ke titik pembangunan hingga pembangunan selesai. Ketika pembangunan selesai, maka sistem keamanan bisa diinstal pada rute komunikasi. Nah, di sini juga terjadi pengecekan apakah masih ada kementerian yang dibawahi di list di bawah. Value-nya jika masih false akan terjadi pengecekan kembali hingga bervalue true. Oke, selanjutnya adalah fungsi kementerian utama. Jadi fungsi kementerian utama ini, maksudnya fungsi utama dari kode ini adalah proses pembangunan kementerian utama. Jadi pertama ada kementerian utama dengan list kosong dan bisa kita lihat di sini pertama itu diminta input jumlah kementerian utama. Nah, dia ada di sini. Lalu patokan jumlahnya itu akan dijadikan parameter untuk for loop-nya. Jadi for loop-nya adalah i sejumlah jumlah kementeriannya ada berapa. Nanti pertama dia diminta input nama kementerian utamanya apa, terus eh, jaraknya berapa dengan dua variabel ini, dengan dengan dua baris ini. Lalu namanya itu akan dijadikan parameter untuk dimasukkan ke objek kementerian yang memanggil kelas kementerian. Lalu juga jarak dijadikan parameter yang dimasukkan ke dalam objek kementerian. Selanjutnya dia akan mengecek nih apakah dia melewati wilayah terlarang atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti if satu adalah iya, maka akan diinput jarak baru. Dan jarak barunya ini dijadikan parameter dan dimasukkan ke dalam objek kementerian. Jadi bisa kita lihat juga di sini kalau misalnya jarak barunya ternyata lebih besar daripada jarak, maka pembangunan akan ditunda dan rutenya diperbarui. Tapi kalau misalnya jarak barunya itu nggak lebih dari jarak yang ada yang sebelumnya di input, itu tetap akan diperbarui rutenya dan akan masuk ke dalam append list. Jadi dia akan ditambahkan ke list kementerian utama yang kosong tadi. Dengan di sini
yang dimasukkan adalah si objek kementerian yang tadi udah menyimpan nama, jarak, dan jarak baru. Jarak barunya tadi itu bisa override, bisa kita lihat sini, jarak baru bisa override si parameter jarak itu. Terus nanti di bawah di akhir adalah kita mengurutkan si kementerian utama ini berdasarkan jaraknya menggunakan namanya lambda function. Di sini acuannya adalah jarak. Karena tadi kementerian utama di dalam list itu ada nama dan jarak. Jadi acuannya sekarang adalah jarak. Jadi dia nge-list data-datanya dari urutan yang paling dekat, berarti jarak kan. Itu jarak, maka yang ditaruh di sini. Berarti dia ada di tahap, dia ada di, oke. Berarti ada di, jadi dia ngecek nih, apakah masih ada kementerian utama atau enggak. Bakal diputar terus, dan kalau misalnya udah habis, ya udah listnya itu akan diurutkan berdasarkan jaraknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan kementerian utama. Nah, di sini kita input dulu pembangunan sesuai urutannya untuk kementerian di segala kementerian utama, dan untuk itu kita perlu meng-if dulu kementerian, klik cek underscore lalu lintas, terus memanggil semua metode cek lalu lintas untuk objek kementerian. Nah, lalu kita print semua jenis pembangunan sampai sistem itu selesai dan true. Lalu pembangunan urutan ini append untuk kementerian nama. Nah, di sini ada flowchartnya di mana apabila kondisi lalu lintas itu like or moderate. Apabila dia false, pasti pembangunan bakal ditunda. Dan apabila pembangunan itu true, itu dapat dilanjutkan sehingga dapat menginstal sistem keamanan. Selanjutnya adalah, ini adalah proses pembangunan kementerian bawahan. Jadi untuk setiap kementerian di dalam kementerian utama, tadi udah dimasukkan kementerian utamanya apa aja. Nah, jika kementerian itu status sudah selesai, jadi kementerian selesai itu adalah objek kementerian dengan parameter selesai, dan selesainya itu outputnya harus true. Bisa kita lihat di sini juga, output true dihasilkan ketika semua kementerian utama sudah dibangun. Nah, berarti kita bisa lanjut ke sini. Nah, ini ada objek kementerian dengan input bawahan, berarti kita akan masuk ke metode input bawahan yang ada di atas. Jadi mulai dari masukkan jumlah bawahannya berapa, nama bawahannya berapa, ini bisa kita juga ada di flowchart sebelah kanan. Kita masukin tuh berapa jumlah kementerian dibawahi, terus namanya apa, terus jaraknya berapa, baru kita append ke sini, dan kita juga ngecek apakah masih ada kementerian di bawah atau enggak, dan dia bakal looping terus. Terus juga dia bakal mengurutkan juga dengan lambda function ini. Dan itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk metode ini. Nah, juga dia bakal ngecek, jadi di bawah sini nih ada namanya for bawahan. Jadi untuk setiap bawahan yang udah diinput di sini nih, di list bawahan ini, yang ada di dalam kementerian bawahan, jadi ada objek kementerian dengan parameter bawahan, akan melakukan cek lalu lintas. Dia akan memanggil metode cek lalu lintas untuk objek bawahan gitu. Jadi ini case-nya udah di kementerian yang dibawahi. Nah, metode cek lalu lintas ini udah dijelaskan juga oleh teman saya. Jadi cek lalu lintas di sini, jika benar maka inputnya, maksudnya jika benar maka kita bisa lanjut ke proses yang ada di bawah, di mana kita harus memilih apakah lalu lintasnya itu lancar atau tidak. Tapi jika lancar maka outputnya adalah true, dan jika true maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi if true baru kita bisa lanjut. Nah, dia akan langsung nge-print nih pembangunan untuk apa dan mengadakan material, sehingga setelah melewati proses-proses ini maka pembangunan untuk kementerian yang dibawahi tersebut udah selesai gitu, dan itu dia akan looping terus sampai semua kementerian utama diselesaikan. Jadi kita lihat juga ketika dia selesai menginstal sistem keamanan, dia akan kembali ke atas, dia akan ngecek lagi apakah masih ada kementerian bawahan yang harus dibangun gitu. Nah, ini untuk kementerian utama, jadi dia akan mengecek juga untuk kementerian utama lainnya. Lalu di akhir dia akan summary. Oh ya, di sini juga karena nanti di summary itu ada urutan pembangunan, maka data-datanya itu akan di-append ke list pembangunan underscore urutan, di mana itu adalah objek bawahan dengan parameter nama. Jadi nama-nama urutan yang dibangun itu nama-nama kementerian apa aja gitu.